Tiga korporasi besar, PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group, menghadapi tuntutan berat dalam kasus dugaan korupsi ekspor crude palm oil CPO atau minyak goreng. Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menuntut ketiganya membayar denda serta uang pengganti total 17,7 triliun rupiah, disertai ancaman penutupan perusahaan, dalam sidang yang digelar pada Senin 17 Februari tahun 2025. PT Wilmar Group, yang mencakup 5 anak perusahaan, PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia, dituntut membayar uang pengganti 11,8 triliun rupiah, serta denda 1 miliar rupiah. Jaksa menyatakan korporasi ini melanggar Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Tipikor Junto, Pasal 55 Ayat 1-1 KUHP. Jika dalam sebulan tidak mampu membayar, aset perusahaan akan disita dan dilelang. Apabila masih kurang, harta Direktur Perwakilan Tenang Parulian Sembiring akan menjadi jaminan, dengan ancaman subsidiar penjara 19 tahun, serta kurungan 12 bulan, jika harta tak mencukupi. Jaksa juga menuntut penutupan perusahaan selama 1 tahun. Permata Hijau Group, yang terdiri dari PT Nagamas Palmoil Lestari, PT Pelita Agung Agrindustri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oleo, dan PT Permata Hijau Sawit, menghadapi tuntutan uang pengganti 937,5 miliar rupiah dan denda 1 miliar rupiah. Dengan dasar hukum serupa, jaksa menegaskan bahwa jika pembayaran tak kunjung dilakukan dalam sebulan, aset korporasi akan disita. Kekurangan pembayaran akan dibebankan pada harta David Virgo, pengendali perusahaan, dengan ancaman subsidiar penjara 12 bulan. Penutupan perusahaan selama 1 tahun juga menjadi bagian dari tuntutan. Sementara itu, Musimas Group, yang meliputi 7 entitas PT Musimas, PT Inti Benua Perkasa Tama, PT Miki Oleo Nabati Industri, PT Agro Makmur Raya, PT Musimas Fuj, PT Mega Surya Mas, dan PT Wira Inomas, dituntut membayar uang pengganti 4,8 triliun rupiah, serta denda 1 miliar rupiah. Jaksa menyebut 5 personel pengendali, termasuk Gunawan Siregar dan Rudi Krisnajaya, bertanggung jawab secara proporsional. Jika aset perusahaan tak mencukupi, harta mereka akan disita, dengan ancaman subsidiar penjara 15 tahun per individu, dan kurungan 11 bulan. Penutupan perusahaan selama 1 tahun, turut diajukan. Ketiga korporasi ini collectively dituntut membayar 17,7 rupiah, 8,84, 8,928 ribu, 147,7 triliun rupiah, mencerminkan besarnya kerugian yang ditimbulkan. Jaksa menegaskan bahwa langkah tegas ini bukan sekadar hukuman, melainkan upaya memulihkan keadilan dan mencegah praktik serupa di masa depan. Sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta menjadi sorotan publik, menandai babak baru penegakan hukum terhadap korupsi di sektor strategis.